yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Nas pembimbing dalam kebaktian minggu ini diambil dari Amsal pasalnya yang ketiga ayat 5, demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara-saudara, di dalam kehidupan kita tidak pernah lepas melakukan dosa, walaupun kita telah mengalami pengampunan dan keselamatan dari Allah. Oleh karena itu, marilah kita mengaku dosa kita di hadirat Allah, yang diawali dengan pengakuan secara pribadi di dalam hati. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa, seperti domba yang sesat yang berjalan menurut keinginan sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu, tetapi kami tahu, ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu dengan percaya kepada Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu dalam namanya, ampunilah segala dosa kami dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Tuhan
Kini dengarlah berita firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita. Yohanes 3 ayat 16 berkata demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus kami beritakan kepada saudara-saudara sekalian yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah serta mencari keselamatan hanya dalam Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosa saudara. Amin. Kini dengarlah hukum Allah yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita. Matius 22 ayat 37 sampai 40 demikian bunyinya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Ya, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita datang di dalam doa kepadanya untuk memohon pertolongannya. Kita berdoa.
Bapa sumber pengertian dan pengetahuan bagi kami. Kami hendak bersama-sama mendengarkan suara-Mu, firman-Mu yang menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Mari Tuhan, kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu, baik pada waktu dia telah persiapan maupun saat ini, ketika hendak menyampaikannya bagi kami semua. Kiranya ada dalam kuasa dan penyertaan-Mu. Begitu juga ya Tuhan bagi kami semua yang mendengarkannya. Mari Tuhan, kiranya Engkau membuka hati kami, pikiran kami dan segala keberadaan kami, sehingga kami memahami firman-Mu dan kami punya semangat dan dorongan untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami sadar Tuhan, tanpa pertolongan-Mu seringkali kami berjalan kepada kehendak kami sendiri. Oleh karena itu kami serahkan jiwa raga kami ke dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kitab pada saat ini diambil dari Kejadian pasalnya yang ke-22 ayat 1 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga, Abraham melayangkan pandangnya. Kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa." Sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu. Jangan kau apak-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, "Tuhan menyediakan." Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, "Di atas gunung Tuhan akan disediakan."
Demikian firman Tuhan yang kita dengar. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan, setiap hari kita mendengar berita, banyak saudara-saudara kita yang dalam keadaan baik. Bahkan ketika kita bertanya kepada saudara-saudara kita, apa kabar? Seperti yang saya tanyakan kepada Bapak Ibu sekarang, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Jawabannya adalah harapan saya kita semua dalam keadaan baik dan dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Dan kita semua akan menjawab, baik, luar biasa. Namun Bapak Ibu Saudara, untuk menyatakan kami dalam keadaan baik, semua tantangan dapat dijalani bersama dengan Tuhan, dan sebagian orang akan mudah dan lancar mengatakannya. Namun tidak untuk sebagian orang lain. Dia akan menelan ludah, menahan tangis, sulit mengatakan bahwa dirinya dalam keadaan baik-baik saja. Atau ada sebagian yang apatis, tidak lagi percaya, bodoh amat daripada stres terus menjadi gila dengan hambar menjawab, ya gitu deh. Atau kata-kata sejenisnya. Saudara-saudara, lalu bagaimana firman Tuhan yang disaksikan oleh para pendahulu kita? Amsal 3 ayat 5 yang menjadi nas pembimbing bagi kita berkata demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dalam situasi apapun, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Saudara-saudara, itulah yang ingin kita belajar dari kisah Abraham saat ini. Bapa orang percaya. Kita tahu berkali-kali dia menghadapi berbagai macam penderitaan, kesulitan, tantangan dalam kehidupan imannya. Dan pada bacaan kali ini, situasi yang berat ini justru datang daripada Allah sendiri yang menguji Abraham. Kisah sebelumnya, Abraham harus mengusir Hagar dan Ismail. Dalam kisah selanjutnya, Abraham diperhadapkan kepada keadaan yang sulit. Bayangkan ketika Abraham masih memiliki sebuah perasaan yang belum sembuh, ketika mengusir Hagar dan juga Ismail. Kini Tuhan meminta dia sendiri untuk mengorbankan Ishak anaknya. Abraham dan Sarah yang membutuhkan waktu yang sangat lama sampai pada akhirnya mereka memiliki anak, yaitu Ishak, yang merupakan penggenapan janji Allah sendiri kepada Abraham dan Sarah, kini harus dipersembahkan kepada Tuhan. Kita melihat begitu seriusnya Allah menguji Abraham. Pada ayat pertama, Allah berfirman dan memanggil dengan nama diri Abraham. Hal ini menjadi sangat istimewa. Karena sebelum-sebelumnya firman Tuhan biasanya menggunakan kata dengarlah hai umatku. Tapi kali ini Abraham dipanggil dengan nama dirinya sendiri. Tidak ada orang lain kecuali Abraham. Sapaan yang tidak dinyatakan kepada kelompok, tetapi justru kepribadi Abraham. Saudara-saudara, bukan hanya sampai situ, ayatnya yang kedua juga dengan tepat mengatakan siapa yang harus dilakukan, yaitu Allah langsung menggunakan nama Ishak, lalu dengan jelas mengatakan Ishak sebagai korban persembahan bagi Allah.
Saudara-saudara, memang dalam perikop ini secara tersurat tidak kita lihat bagaimana perasaan Abraham ketika Allah berfirman. Namun yang pasti, sebagai sesama manusia kita paham Abraham melakukan dan tunduk kepada apa yang dikatakan Allah kepadanya. Abraham benar-benar taat dan serius atas apa yang diperintahkan Allah kepada dia. Dan kita bisa melihat dalam ayat-ayat selanjutnya betapa Abraham serius untuk melaksanakan tugasnya. Yang pertama, saudara-saudara, Abraham bangun pagi-pagi. Dan pada umumnya dalam kisah Alkitab, bahwa ketika Allah memberi penglihatan pada malam hari, kemudian esok harinya para nabi dan orang-orang yang diutus akan berbuat apa yang dikehendaki oleh Tuhan itu pada keesokan harinya. Hal ini juga yang dilakukan oleh Abraham. Pagi-pagi benar dia sudah bangun. Selanjutnya yang kedua, Abraham sendiri mengemas barang-barang yang diperlukan. Pada ayat yang ketiga dikatakan ia memasang pelananya, juga memanggil kedua bujangnya dan juga Ishak untuk bergegas. Yang ketiga, Abraham benar-benar meyakinkan Ishak dengan begitu bijaknya bahwa tidak ada yang terjadi dan tidak akan menimbulkan kecurigaan. Abraham walaupun sangat bergumul dengan apa yang hendak Allah perbuat bagi dirinya, walaupun dia pun harus berpura-pura baik mungkin kepada Sarah istrinya, maupun juga kepada Ishak dengan tidak menyampaikan pesan dari Tuhan secara langsung. Dan Abraham dengan keyakinan dan imannya meyakinkan bahwa perjalanan yang mereka akan tuju adalah perjalanan beribadah kepada Tuhan. Dan pada ayat yang ke-8 kita mendengar bagaimana Ishak kemudian bertanya, di mana korban bakaran itu? Dapat kita bayangkan Bapak Ibu Saudara, perasaan yang hancur dan sedih yang melingkupi Abraham. Karena dia mengetahui bahwa Ishaknya yang akan dikorbankan dalam ibadah itu. Pergumulan Abraham tidak berhenti sampai situ saja. Dia juga diperhadapkan pada situasi yang sulit. Saudara-saudara, bagaimana tidak? Dirinya harus membunuh Ishak sebagai korban bakaran. Padahal dia adalah bapa orang percaya. Mungkinkah ia menjadi monster bagi orang percaya karena dia mengorbankan anaknya sendiri? Ketika hal itu terjadi, maka akan banyak orang yang merasa bahwa Abraham ini adalah seorang penipu yang mengklaim dirinya orang baik, padahal istrinya adalah orang yang jahat dan kejam. Saudara-saudara, namun di sisi lain kita melihat bila Abraham tidak melakukannya, pasti juga Abraham akan dianggap oleh pengikutnya sebagai orang yang tidak taat kepada Tuhan. Pilihan yang sangat sulit bagi Abraham, serba salah, seperti memakan buah simalakama. Saudara-saudara, dalam realitas iman, bila kita baca dan perhatikan kembali tentang janji Allah yang sudah disampaikan pada Allah kepada umatnya sebelum-sebelumnya, tentu saja Allah tidak akan melakukan hal-hal yang bertentangan dan apa yang Dia sampaikan untuk umatnya tidak melakukannya, atau hal-hal yang Tuhan sendiri larang. Yang pertama, saudara, Allah sangat mencintai hukum dan tidak menerima pengorbanan manusia yang membuat sebuah kekerasan. Itu bisa kita baca misalnya pada Yesaya 61 ayat 8. Maka kalau itu dilakukan adalah perampasan dan pembunuhan.
Sehingga pasti Allah menolak persembahan bakaran yang demikian. Yang kedua, Allah tidak memberi petunjuk apapun kepada Abraham untuk Ishak. Hal ini berbeda ketika Ismail diminta untuk pergi oleh Allah. Abraham diyakinkan oleh Allah bahwa keturunan Ismail juga akan disertai oleh Allah. Yang ketiga, saudara-saudara, dalam Ibrani pasal 11 ayat 18, Allah telah berjanji untuk memberikan keturunan kepada Abraham. Kita tahu janji Allah, baik itu kepada bangsa Israel atau kepada manusia, adalah perjanjian yang kekal. Juga oleh karena ketaatan Abraham akan perintah Allah, maka Allah pasti akan membuktikan janjinya. Ayat 8 menjadi titik balik dari iman dan ketaatan yang dimiliki oleh Abraham. Tidak hanya sebagai ucapan manis dari Abraham kepada Ishak, tapi benar-benar nyata dalam sebuah iman yang diucapkan oleh Abraham. Dan benar-benar diyakini bahwa dalam situasi demikian Tuhan pasti menolong. Dia akan memberikan apa yang dibutuhkan. Allah tetap setia pada janjinya. Karena Abraham melakukan kehendak Allah dan bukan kehendak pribadinya. Sehingga kita tahu kemudian Tuhan menyediakan korban persembahan untuk Abraham dan Ishak pada saat itu. Saudara-saudara, sama seperti Abraham, manusia mempunyai keinginan dan mempunyai kehendak untuk didengar, untuk diperhatikan. Tidak jarang mereka bahkan lupa akan kehendak Tuhan. Kenyamanan, kemewahan, kesusahan, kesedihan, kebahagiaan adalah bagian dari kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan ibaratkan roller coaster dalam kehidupan. Untuk kita masa kini yang tahu roller coaster, sebentar kita berada di bawah, tapi kemudian kita bisa melanjut naik ke atas dan kemudian terjun lagi ke bawah, yang membuat diri kita gemetar, kita berteriak. Kehidupan kita bisa demikian. Manusia cenderung tidak ingin rasa aman dan nyaman yang dimilikinya diganggu oleh apapun di luar dirinya. Dan seringkali yang di luar dirinya itu adalah Allah sendiri. Bapak Ibu Saudara, kita masih mengingat mungkin doa-doa kita, baik doa pribadi, doa keluarga maupun doa pada saat kita bersama-sama dalam persekutuan. Di akhir tahun ataupun di awal tahun. Kita berdoa kepada Tuhan, kita menyampaikan keinginan kita, harapan kita, kerinduan kita bahwa tahun 2020 ini tahun yang baik, tahun yang membawa sukacita bagi kita semua. Namun doa yang begitu banyak kita panjatkan kepada Tuhan tidaklah sejalan dengan kehendak Tuhan. Memasuki tahun 2020 dengan penuh sukacita. Baru 2 bulan pertama. Bahkan saudara-saudara kita yang lain, kenapa namanya jadi COVID-19? Karena sudah ditemukan virus ini tahun 2019. Ternyata Tuhan memperkenankan kita mengalami bencana penyakit yang luar biasa. Kita pikir hanya 2 minggu saja kita berisolasi, tapi ternyata sudah memasuki bulan ketiga bagi kita di Indonesia. Tuhan masih memperkenankan bencana ini terjadi. Bagaimana dengan iman dan keyakinan kita, saudara-saudara? Sanggupkah kita seperti Abraham dalam pergumulan, dalam perjalanan yang berat,
kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar. Kita bisa mengatakan bahwa Tuhan menyediakan jalan keluar bagi kita untuk melawan sakit penyakit ini. Seperti yang Tuhan telah lakukan berpuluh-puluh tahun yang lalu atau berabad yang lalu. Tuhan menolong umat manusia dari kebinasaan. Sehingga kita tidak tinggal diam untuk berupaya, walaupun upaya yang kita lakukan sekarang dalam bentuk yang berbeda. Upaya yang kita lakukan dengan rapat, menggunakan sarana online, bekerja menggunakan sarana online, berdagang menggunakan sarana online, pendidikan menggunakan sarana online. Dan terus melakukan upaya-upaya bagaimana kita bisa menyikapi situasi kehidupan yang seperti ini. Dan menggantungkan harapan kita kepada pimpinan dan penyertaan Tuhan. Tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri. Tuhan Allah pasti menyediakan kebutuhanmu. Tuhan Yesus menyertaimu sampai akhir zaman. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Tak semua
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Marilah kita persembahkan ungkapan syukur kita kepada Tuhan, dan dengarlah firman Tuhan di dalam 2 Korintus 9 ayat 6-7. Demikianlah firman Tuhan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan diiringi dengan pujian NKB 197 ayat 1 dan 2. Marilah kita bawa persembahan syukur kita ini di dalam doa. Ya Kristus Tuhan yang Maha Baik, ajarilah kami mempersembahkan hati kami, seperti Engkau ya Tuhan, memberikan hati-Mu mencintai kami. Ajarilah kami memberi ya Tuhan, bukan karena kelebihan, melainkan karena kerinduan untuk berbagi. Ajarilah kami bermurah hati ya Tuhan, sebagaimana kemurahan Tuhan telah berlimpah atas kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Saudara-saudara, kembali kita datang kepada Tuhan di dalam doa, membawa pergumulan dan harapan kita dan memohon pertolongannya. Kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, kami datang kembali kepadamu memohon dan membawa segala pergumulan dalam kehidupan kami. Mari Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan kehidupan bagi kami, memberikan sukacita atas kehidupan yang Kau berikan kepada kami dan memanfaatkannya dengan baik. Berbagai macam aktivitas yang harus kami minimalisir untuk kami lakukan di luar. Oleh karena itu Tuhan, berikan hikmat kepada kami untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang berdaya guna dan bermanfaat. Begitu juga saat kami pergi keluar rumah Tuhan, kiranya Engkau yang menolong dan menyertai kami. Supaya ketika kami berada di jalan, kami berada berinteraksi dengan orang lain, kami menjaga keselamatan orang lain dan juga keselamatan diri kami sendiri dengan mengikuti protokol kesehatan yang saat ini menjadi bagian dari kehidupan kami untuk bisa menghindari diri dari sakit penyakit. Mari Tuhan, penanganan COVID-19 yang masih terus berlangsung beserta dampak-dampak yang masih terus terjadi, kiranya Engkau yang menolong dan menyertai pemerintah kami maupun juga lembaga-lembaga swadaya masyarakat, lembaga-lembaga keagamaan untuk dengan bijak menyikapi segala sesuatu. Begitu juga bersama dengan gugus tugas yang dilakukan oleh pemerintah kami, baik dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah, maupun juga gugus tugas yang dilakukan, dibangun oleh lembaga-lembaga keagamaan dan juga terutama gereja Tuhan. Kiranya Engkau yang menolong dan menyertai kami, supaya apa yang kami lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan. Kami membawa mereka yang sakit Tuhan, baik oleh karena bencana COVID ini, yang kiranya Engkau yang memberikan kekuatan kepada keluarganya juga, sehingga mereka tidak mengalami stigma dari masyarakat. Begitu juga bagi mereka yang sedang dalam isolasi dan pemulihan diri, kiranya Engkau memberikan kekuatan dan semangat melalui orang-orang yang mengasihi, orang-orang yang dikenalnya, baik melalui media-media yang disediakan, kami bisa berkomunikasi dengan mereka yang sedang dalam perawatan. Kami memohon kepada Tuhan, ya Tuhan, untuk kesejahteraan keluarga-keluarga di jemaat-Mu di tempat ini. Engkau sungguh tahu dengan adanya dampak dari COVID-19 ini mempengaruhi kehidupan kami semua ya Tuhan. Baik itu kehidupan ekonomi kami, kehidupan pekerjaan kami, dan berbagai hal yang berkaitan dengan situasi kehidupan kami. Maka ada keluarga-keluarga yang terancam kesejahteraannya. Kami bawa dan mohon kepada Tuhan supaya kami mendapatkan jalan keluar melalui program-program yang dilakukan oleh pemerintah, gereja maupun gugus tugas yang sedang mengupayakan perbaikan ekonomi, peningkatan ekonomi dalam situasi yang seperti ini. Kami juga memohon peran keluarga-keluarga di dalam pelayanan jemaat, terutama kami saat kami berada di rumah. Maka keluarga-keluarga adalah tempat persekutuan terkecil untuk membangun kehidupan keimanan. Kiranya Engkau menolong para orang tua untuk menjadi pembimbing iman di keluarga mereka masing-masing. Mereka yang sedang belajar katekisasi di rumah, kiranya Tuhan Engkau yang menolong supaya orang tua juga memberikan semangat mendampingi mereka. Begitu juga peran keluarga dalam pendidikan anak yang sudah dalam beberapa bulan ini secara langsung para orang tua menangani pendidikan anak. Kami semakin sadar akan peran guru di dalam kehidupan kami yang mungkin waktu-waktu sebelumnya kami tidak memperhatikannya dengan baik. Tapi dalam situasi ini tunggu Tuhan kami melihat peran mereka yang luar biasa. Maka peran keluarga juga adalah penting di dalam kehidupan pendidikan anak. Mari Tuhan Kau yang memimpin kehidupan kami. Kami bawa setiap orang yang juga bertambah usianya dalam situasi seperti ini. Kami percaya ada berkat dan penyertaan Tuhan dalam sepanjang hidupnya sampai saat ini dan hari-hari selanjutnya. Begitu juga ya Tuhan, kami bawa setiap kehidupan pribadi kami, keluarga kami, jemaat-Mu Smyrna Cikarang ini ke dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kami bawa semua kerinduan kami akan hal yang baik supaya Tuhan berkenan mengabulkannya seperti yang Tuhan kehendaki.
Inilah doa dan harapan kami yang boleh kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dan bersama-sama kami hendak berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan menutup kebaktian ini dengan berdiri dan menyanyikan nyanyian Kidung Baru 154. Saudara-saudara, mari kita lanjutkan ibadah kita ini di dalam kehidupan kita setiap hari, dengan setia kepada Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi, dan yang menjadi Tuhan atas kita, dan kita adalah miliknya, dan segala sesuatu yang kita miliki adalah milik Tuhan. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus dan kuasa Allah di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara